Halo pemirsa, Timur Bercerita kembali menjumpai Anda hari ini. Salvi akan bercerita dengan seorang akademisi muda, ada Mas Danang nih. Halo Mas Danang. Halo, selamat pagi. Apa kabar nih Mas hari ini? Kabar sehat selalu. Mas Danang ini lulusannya cukup panjang ya gelarnya ya Mas ya? Lumayan Mas ya. Danang Nufika Ruswantara, SIKOM, SAB, MIKOM. Betul. Udah sama. Nah Mas, ini karena karirnya dan gelarnya juga panjang ya Mas, ini tentu juga banyak suka duka yang dialami, pengalaman yang luar biasa. Mas boleh nggak sharing ke pemirsa Timur TV nih soal itu, perjalanan karirnya? Nah, sebetulnya memang kalau dibilang dari awal backgroundnya akademisi tidak gitu kan, karena saya memang dari lulus SMA saya langsung ke industri, langsung bekerja di PT Kereta Api Indonesia Persero di Jawa, dan masuk saya tuh pertama kali di Madiun, di Daup 7 Madiun itu sebagai seorang masinis. Masinis itu kan yang mengemudikan kereta. Masinis. Betul. Nah, memang tujuan awalnya waktu itu saya mau bekerja adalah supaya tidak memberatkan orang tua. Saya pengen istilahnya adalah meringankan orang tua supaya bagaimana caranya kuliah tapi tidak orang tua tidak membiayai terlalu banyak. Saya di KAI kurang lebihnya hampir 12 tahun. Jadi 11 tahun 8 bulan atau 9 bulan seperti itu. Jadi memang perjalanannya cukup panjang seperti itu. Jadi dari memang sepertinya kan kalau dilihat-lihat dari background awal seorang masinis sangat jauh dengan ilmu komunikasi gitu kan, karena kalau masinis itu memang teknis gitu kan. Jadi begitu saya bisa switch career pertama saya di PT KAI gitu kan, dari masinis ke PR itu juga saya sangat bersyukur gitu, karena memang ternyata Tuhan memang menjalankan saya ke arah yang memang saya sesuai inginkan gitu, passion saya seperti itu. Saya sudah bilang bahwa saya baru pertama kali dengar nama Undana itu ya karena keterima CPNS itu. Waduh, gitu kan. Jadi begitu saya searching, Undana di NTT. Saya search lagi lah di Google Maps seperti itu. Pandangan saya pertama adalah yang muncul ketika saya cek visip Undana itu adalah di Maps itu masih tahun 2019 atau tahun berapa saya agak lupa. Cuma di situ suasananya masih hutan-hutan seperti itu. Jadi saya pikir, wah jangan-jangan saya ngajar di hutan. Mungkin boleh sharing juga nih ke pemirsa nih, tips gimana sih kerja sambil kuliah itu ribet nggak? Kata orang ini banyak banget ya yang persepsinya kalau kerja sambil kuliah itu ribet, mesti bagi waktunya gimana? Nah, kalau dari Mas Danang sendiri pengalamannya gimana? Nah, itu yang mungkin bagi sebagian orang bisa. Mas Danang ini dulu kerjanya kan jam kerjanya tidak pasti gitu, apalagi sebagai masinis. Banyak di jalannya mungkin seperti itu, mungkin banyak di luarnya. Kok bisa sambil kuliah gitu kan? Jadi yang pertama kita harus lakukan itu adalah kita harus tahu profil kita dulu gitu. Kira-kira sefleksibel apa sih jam kerja kita gitu. Jangan-jangan kalau kita misalkan ambil kuliah kelas karyawan itu tidak cocok dengan profil kita yang bekerjanya mungkin tidak dari jam 8 sampai jam 5 seperti itu. Kalau pekerjaan kita tidak fleksibel berarti kita harus mencari kuliah yang waktunya fleksibel seperti itu. Kalau Mas sendiri persiapannya berapa bulan itu? Kebetulan, iya ini jangan ditiru ya. Sebenarnya saya waktu SKD saya tidak belajar, tapi saya hanya lihat video-video review. Cuma saya punya check sheet. Check sheet itu adalah kisi-kisi. Kemudian saya tuh kelemahan saya di mana. Jadi saya ada semacam check sheet yang memang saya bikin setiap hari, saya baca setiap hari. Saya kurangnya di penalaran. Jadi saya membuat check sheet atau rangkuman tentang itu. Maka saya sampai tempel supaya saya ingat. Saya bikin kalau di tempat saya itu namanya jembatan keledai. Kita bikin sikatan-sikatan supaya gimana caranya kita bisa menghafal. Ya gitu. Itu saya tempel di kamar kos saya waktu itu. Saya tempel dan itu cukup membantu gitu. Meskipun ternyata hasil akhirnya saya peringkat 3 lagi, tapi ternyata Tuhan memberikan kesempatan saya untuk optimalisasi. Jadi memang ada program dari pemerintah untuk mengisi formasi-formasi kosong yang ada di tempat yang lain dengan formasi yang sama, dan dapatlah di Undana. Nah Mas Danang mungkin boleh kasih tips dan trik nih juga buat anak muda NTT yang pengen jadi mantu idaman seorang ASN nih, gimana sih Mas? Pesan yang paling penting adalah jangan takut untuk mencoba seperti itu, supaya ketika kita tahu kegagalan kita di mana, kita sudah berani mencoba, maka kita perlu evaluasi. Dan yang paling penting adalah selalu berbuat baik, karena ketika kita berbuat baik, niat kita baik, pasti Tuhan akan lancarkan seperti itu. Luar biasa. Terima kasih ya banyak Mas Danang sudah bersedia bercerita banyak dengan Timur Bercerita hari ini. Dan pemirsa, jangan lupa nantikan episode berikutnya bersama Timur Bercerita. Salvi dan Mas Danang pamit undur diri. Bye-bye.